求魂令法，想必未不是他。当年恒月派的那个少年， Hula, pada sore hari ini kita akan melanjutkan Renegade Immortal, tepatnya untuk episode terbaru, yaitu episode 86. Sebelum itu kita review untuklah di part sebelumnya. Wang Lin telah berhasil untuklah menjadi bagian dari sekte pemurnian jiwa. Dia telah mendapati pakaian atau seragamnya dan diberikan satu token. Token ini akanlah membuat dia bisa memasuki beberapa ruangan. Untuk saat ini, dia mendapati ruangan 803. Tetapi ada salah satu tetua yang begitu sangatlah iri kepadanya karena perkembangan untuk kultivasi dari Wang Lin terlalu begitu cepat. Jadi pada malam harinya, dia meminta kepada Wang Lin untuk serahkan metode kultivasinya. Sayangnya, dirinya langsunglah dibabat habis. Lalu dia memasuki ruangan 743 untuklah mendapati nadi spiritual. Dan pada akhirnya Wang Lin berhasil mencapai Ranah Neskin Soul tahap menengah. Akibat Wang Lin menyerap seluruh nadi spiritual, membuat seluruh gua tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Lalu beberapa murid dalam langsung keluar untuklah memeriksa sebenarnya apa yang sedang terjadi. Baru saja mereka memasuki goa dan menyentuh salah satu kristal di sana, salah satunya memerintahkan untuklah menutup sekte pemurnian jiwa. Sesingkatnya, sekte pemurnian jiwa telah ditutup sepenuhnya. Sekarang tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Serta untuk seluruh para murid luar langsunglah dikumpulkan menjadi satu, yang dimana satu persatu dari mereka akanlah diinterogasi dan juga diselidiki. Untuk Wang Lin sebagai pelaku utamanya, bukannya ketakutan, dia tetaplah begitu tenang. Dia malah memikirkan cara untuklah mencapai tahap Ranah Neskin Soul akhir. Karena untuk kekuatan domain kehidupan dan kematian masih belum bisa digunakan. Lalu datanglah beberapa murid dalam yang diketuai oleh Wan Zheng. Dan seluruh para murid dalam mengelilingi mereka. Tanpa babi bu, dia mengeluarkan bendera jiwanya. Ini sama seperti Wang Lin. Dan beberapa roh di sana memeriksa satu persatu dari mereka. Sembari diancam, jika ada sebuah kelainan ataupun yang mencurigakan, maka mereka akanlah dihabisi di tempat. Hai. Sedangkan ya untuk Wang Lin, dia hanya berdiam diri dan tenang begitu saja. Lalu satu persatu dari mereka pun disuruh untuklah maju dan diperiksa tentang ingatan mereka masing-masing. Namun ada salah satu dari mereka, yaitu murid berbaju hijau. Dia terlihat begitu sangatlah gelisah. Karena tidak ingin mendapati masalah, dia pun memutuskan untuklah melarikan diri. Membuat seluruh para murid dalam menganggap kalau dia adalah pelakunya. Alhasil ya, dia pun langsunglah dikejar-kejar dan juga dihabisi. Sayangnya, setelah diperiksa dengan begitu detail, dia bukanlah pelaku yang dicari-cari guys. Melainkan, dia telah mencuri beberapa harta milik dari sekte pemurnian jiwa. Dari sinilah semuanya sudah terjawab. Dari ratusan murid luar, ternyata ada yang memiliki niat baik dan juga ada yang memiliki niat buruk. Dan untuk murid yang berada di ruangan 743, sebetulnya dia mengetahui apa yang telah terjadi guys. Dan dia sebetulnya inginlah melaporkan ini kepada murid dalam. Tetapi Wang Lin terus-terusan untuklah menatapnya, membuat dia keringat dingin dan tidak berani untuk melakukannya. Ketika giliran dari Wang Lin diperiksa, dia lewat begitu saja. Membuat si murid nomor 743 benar-benar begitu ketar-ketir. Dia takut kalau dialah yang akan terkena imbasnya. Anggap saja korban menjadi pelaku. Beruntungnya saja ketika giliran dia bisa untuklah melewatinya. Semua ini karena jiwa asalnya telah disegel oleh Wang Lin. Dia merasa begitu cukup beruntung karena sama sekali tidaklah bertindak gegabah.
Hanya saja, dia menjadi begitu sangatlah penasaran kepada Wang Lin, guys. Sesingkatnya, para murid dalam telah berhasil menghabisi sebagian kecil murid luar yang telah memiliki niat buruk. Tetapi, dari semua yang telah mereka habisi, tidak ada satupun yang berhubungan dengan kejadian hilangnya energi spiritual, membuat Wang Zhen menganggap apakah semua ini telah dilakukan oleh orang luar. Sayangnya, kompetisi sebentar lagi akanlah dimulai. Mereka akanlah mengesampingkan masalah ini. Lalu untuk para murid luar yang telah berhasil melewati penyelidikan, mereka diperintahkan kembali untuklah berkultivasi. Keesokan harinya, Wang Lin kembali untuklah berkultivasi. Di sini, dia fokus untuklah menghilangkan seluruh kekuatan domain milik dari Li Yuanfeng. Dia tahu kalau kekuatan milik dari Li Yuanfeng ini adalah teknik pembalikan jiwa. Satu-satunya cara agar dia benar-benar bisa menghilangkannya, seminimal-minimalnya dia haruslah berada di ranah Nesken Soul tahap akhir. Namun secara tiba-tiba dirinya ternotis dengan kedatangan dari Liu Mei. Posisinya untuk saat ini, Wang Lin sama sekali tidaklah mengenalinya. Liu Mei memperkenalkan dirinya, membuat Wang Lin cukuplah begitu terkejut. Karena untuk yang dia lihat adalah Liu Mei berbeda, bukan dari sebelumnya. Dari sinilah dia diberikan sebuah fakta. Untuk 500 tahun yang lalu, yang dia lihat itu hanyalah bayangan atau klonnya saja. Tetapi yang sekarang adalah Liu Mei yang asli. Setelahnya, Wang Lin kembali bertanya, bukankah dia ini adalah murid dari Zhu Kuiji? Tetapi mengapa dia jauh-jauh datang untuklah mengunjunginya? Liu Mei beralasan dia datang secara tidak disengaja, tetapi Wang Lin sama sekali tidaklah percaya. Dengan melihat gelang milik dari Hongdi, dia langsunglah curiga. Alhasil ya, Wang Lin menjadi waspada dan pergi begitu saja. Dan sesingkatnya, kompetisi benar-benar dimulai. Kita bisa melihat satu persatu para murid luar bersaing dengan begitu sengit. Bahkan dalam kompetisi ini tidak ada peraturan yang dimana mereka bisa menghabisi satu sama lain. Semakin mereka menghabisi para lawannya, maka mereka akanlah mendapati poin tambahan. Terlebih ya, untuk memenangkan kompetisi ini dan menjadi bagian dari murid dalam hanya untuk satu orang saja. Tetapi untuk Wang Lin, kali ini dia berbeda. Dirinya yang memenangkan beberapa babak, tidak ada satupun korban jiwa, yang dimana ya mereka diberikan untuklah kesempatan kedua kalinya. Dan untuk alasannya, Wang Lin sangatlah begitu penasaran sebenarnya apa yang direncanakan oleh Sekte Pemurnian Jiwa. Sebab walaupun mereka kalah, jiwa-jiwa mereka ini akanlah diambil. Ujung-ujungnya mereka meninggal dunia. Maka dari itulah Wang Lin sangat yakin seyakinnya ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Sesingkatnya mereka telah sampai di Grand Final, yang dimana Wang Lin akanlah melawan salah satu pria tua yang bernama Sima. Wan Zheng sangatlah begitu penasaran karena dari mereka berdua memiliki sifat yang berbeda. Yang satu begitu sangatlah ambisius, yaitu Sima. Yang satunya lagi terlihat begitu sangatlah kalem, seakan-akan tidak inginlah menjadi murid dalam, yaitu Wang Lin. Lalu Sima memperingati kepada Wang Lin kalau dia tidak akan pernah bisa menang untuklah melawannya. Jadi, berdoa saja untuk kematiannya agar dia bisa untuk direinkarnasi kembali. Waduh. Lalu dia langsunglah mengeluarkan kekuatan domain kematian. Namun, sama Wang Lin berhasil dipatahkan dengan begitu mudah. Dan Wang Lin akanlah memperlihatkan apa artinya tentang kekuatan domain. Dia langsunglah mengembalikan kekuatan domain kematian dan kehidupan yang langsunglah membuat tubuh dari Sima langsung hancur lebur. Wah wah wah. Tidak lama dari itu, Tetua Agung datang yang memiliki nama sebagai Wu Toufu. Kita panggil saja sebagai Tetua Agung.
Dia datang karena rasa penasaran dengan Qingmu. Dia to the point dengan mempertanyakan bagaimana cara dia untuk mematahkan kekuatan domain milik dari Sima. Dan Wang Lin langsunglah jujur kalau sebetulnya dia telah menyembunyikan ranah kultivasinya. Tetua Agung langsung memeriksanya. Ternyata Wang Lin sama sekali tidaklah bohong. Dan Wan Zheng langsunglah diperintahkan untuklah mengatur selanjutnya untuklah Qingmu. Lalu ya, Wang Zheng memberikan sebuah selamat kepada dirinya. Karena untuk saat ini, Qingmu telah resmi menjadi bagian dari murid dalam. Setelah melewati salah satu portal, Wang Zheng juga memperkenalkan di bagian wilayah murid dalam terdapat 3 gunung yang begitu tinggi. Dia memberitahunya ketiga gunung ini tersebut merupakan fraksi di sekte pemurnian jiwa, yaitu pemurnian, pengambilan, dan penyegalan jiwa. Dan tepat berada di belakang 3 gunung tersebut, ada 9 cincin emas yang merupakan tempat para senior formasi jiwa berkultivasi. Lalu dia juga memperlihatkan bendera jiwa miliknya dengan memberitahu jika nantinya Wang Lin memiliki 1000 jiwa, maka dia akan menjadi salah satu orang paling terkuat. Namun, untuklah mengelola 1000 jiwa, maka dia haruslah memiliki jiwa utama yang lebih kuat. Lalu, Wang Zheng kembali bertanya kepada Qingmu, apakah dia mengenal sosok dari Zheng Niu. Mendengar itu ya, Wang Lin beralasan dirinya hanyalah mengenal namanya, tetapi tidak pernah bertemu sama sekali. Jadi, Wang Lin mencoba untuklah mengalihkan pembicaraan lagi dengan mempertanyakan dari 9 cincin jiwa yang dia lihat, mengapa memiliki lubang yang berbeda-beda, ada yang kecil dan juga ada yang besar. Wang Zheng menjelaskan, dari ke-9 cincin jiwa ini, ada 2 lubang yang begitu sangatlah besar, yang dimana itu adalah milik dari Du Tian dan juga Ying Tian. Hal inilah membuat Wang Lin menjadi begitu sangatlah penasaran. Konon katanya, sekelas dari Zhugeweiji saja tidak bisa untuk memasukinya. Setelah menjelaskan wilayah dalam, Wang Lin akanlah ditugaskan ke puncak pembuatan jiwa. Dia juga dibebaskan untuklah memilih salah satu goa untuk berkultivasi. Namun, sebelum itu, dia haruslah mempunyai sebuah token. Tanpa basa-basi, Wang Lin langsunglah mengambil seragam serta jimat atau tokennya ya. Dan dia menemui salah satu tetua perpustakaan dengan bertujuan untuklah mencari teknik pengembalian jiwa. Dan dia memberikan sebuah token kepada sang tetua, serta diperingatkan kalau dia tidak bisa masuk ke lantai ketiga. Dan Wang Lin to the point, daripada dia mencarinya lama-lama, lebih baik langsung mempertanyakan, apakah di tempat ini terdapat jepit rambut giok yang dibuat oleh klan jiwa? Sang tetua berkata, benda itu tidak ada di sini, sebab hanya ada 10 giok saja. Dan jika dia benar-benar menginginkannya, maka dia dapatlah mencurinya. Lantas Wang Lin cukup kebingungan, mengapa dia haruslah mencurinya? Ternyata guys, peraturan di murid dalam, mereka bebas untuk melakukan apapun. Bahkan, bukan saja bisa mencuri seenak jidat, tetapi mereka juga diperbolehkan untuklah menghabisi sesama murid. Wah, alasan peraturan ini dibuat, ternyata untuk sekte pemurnian jiwa benar-benar menganut berdasarkan kekuatan guys. Siapa yang lebih kuat, maka dia berhak untuk mendapati apapun yang diinginkan. Dan semua peraturan ini telah diciptakan oleh ketua pertama dari sekte pemurnian jiwa. Karena peraturannya begitu sangatlah absurd, Wang Lin langsunglah menyetujuinya. Maka tetua perpustakaan akanlah menjadi korban pertama baginya. Tetapi ya, sang tetua di sana malah mengancamnya kalau Wang Lin ini adalah orang yang kelima yang telah menyerang dirinya selama 100 tahun terakhir ini. Tetapi ya, Wang Lin sama sekali tidaklah peduli. Dia langsunglah mencengkeramnya, membuat sang tetua menjadi begitu ketar-ketir. Dia meminta jangan habisi dirinya. Sebetulnya masih ada aturan lain, yaitu jika seseorang dikalahkan, maka mereka haruslah memberikan seluruh harta karunia kepada si pemenang.
Alhasil ya, Wang Lin mendapati beberapa harta karun milik dari sang tetua. 两魂宗又多了一个不能。 Dan keesokan harinya, saatnya Wang Lin untuklah mencari beberapa goa agarlah dia bisa berkultivasi. Dan dia langsunglah menghancurkan salah satu tebing. Sayangnya, tebing yang dihancurkan olehnya adalah milik orang lain yang membuat penghuninya langsunglah keluar dan menyerang Wang Lin dengan bendera jiwanya. Tetapi siapa sangka bendera jiwanya langsung diambil alih oleh Wang Lin. Alhasil ya, karena dia telah kalah, beberapa hartanya juga diberikan kepada Wang Lin, terutama untuklah slip giok. Tidak lama dari itu, keluarlah dua wanita, salah satu wanitanya bernama Suyun, yang memberitahu bahwa ada 3 cara untuklah membentuk sebuah jiwa, yaitu dengan 3 gunung raksasa yang sebelumnya dia lihat, dari pelatihan jiwa, pengambilan, dan juga penguncian. Jika dia berhasil menggabungkan ketiga metode tersebut, maka dia sudah pasti bisa untuklah membentuk jiwa yang sesungguhnya. Mendengar itu, Wang Lin pergi dari sana tanpa adanya rasa terima kasih. Waduh. Setibanya di goa tambang utama Venaro, Wang Lin langsunglah menghancurkannya dan memasukinya. Di sana dia melihat banyak sekali energi spiritual yang tersimpan, ditambah ada sebuah formasi yang membuat dia penasaran. Tanpa basa-basi, dia mendekatinya dan mencoba untuklah menghancurkannya, yang membuat bentrokan terjadi serta mengeluarkan kabut asap berwarna hitam. Dan tidak disangka-sangka, terlihatlah sosok monster yang begitu besar langsunglah menyerang ke arahnya. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu minggu depan. Kira-kira itu monster atau binatang spiritual ya? Menurut Mimin sih, itu adalah binatang spiritual yang telah banyak sekali memakan jiwa. Jadi spoiler untuk part berikutnya, kita masihlah melihat beberapa proses untuk Wang Lin menjadi lebih kuat lagi. Pada intinya, dia haruslah bisa mencapai ranah formasi jiwa, atau lebih tepatnya, pulih sepenuhnya seperti semula. Karena dia masih memiliki tanggung jawab yang begitu besar dari Limuan dan juga balas dendam kepada klan iblis raksasa. Ya, pada ujung-ujungnya dia akanlah mencapai transformasi jiwa. Oke lah guys, cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. Juri Doncinyo, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.